peran negara menjadi sangat penting. Intervensi yang dibutuhkan bukanlah mengubah keyakinan atau praktik budaya masyarakat adat, melainkan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat. Upacara ini sudah 18 kali ya. Dengan mandiri saja sudah luar biasa. Maka setelah satu musim itu diadakan tasakuran. Pada saat itulah diadakan upacara ritual tasakur binikmah. Semangat dari saudara-saudara dari Nusantara ini menjadi sebuah wadah pemersatu bangsa. Meskipun pesannya diambil dari leluhur Sunda. Masyarakat adat menunjukkan bahwa menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga air berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan berarti menjaga peradaban. Ketika dunia modern bertarung melawan krisis iklim melalui rekayasa teknologi dan konferensi global yang tiada henti, peradaban manusia seolah melupakan satu instrumen paling fundamental, ingatan sejarah. Bagaimana jika solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem telah dipahat di atas prasasti dan ditulis di atas daun lontar berabad-abad sebelum revolusi industri dimulai? Di kedalaman wilayah Tatar Sunda, sebuah ritus kuno kembali dibangkitkan, bukan sebagai tontonan mistis, melainkan sebagai manifestasi dari sains tata ruang dan konservasi alam tingkat tinggi. Inilah rekaman sejarah tentang upacara ngertakeun Bumi Lamba. Itulah yang namanya kertanya Bumi Lamba, itulah namanya kertanya urang rea, itulah keberhasilan seorang raja. Nganuhunkeun. Upacara ini ucap syukur, makanya ada sesajen berasal dari hasil-hasil alam yang kita haturkan. Saya juga sepakat dengan rekan-rekan, tidak ada salahnya tahun depan Pak Gubernur bisa hadir, sehingga ini bisa menjadi upacara yang betul-betul bukan hanya diperhatikan secara nasional, tapi juga secara internasional. Saya mengajak generasi-generasi muda, jangan malu dengan tradisi adat budaya kita. Karena adat dan budaya hari ini, kita bisa berpandangan, bisa berdiri sama tinggi, dan duduk sama rendah. Sampurasun, perkenalkan, nama saya Rekan Radite, saya Ketua Penyelenggara Ngertakeun Bumi Lamba yang ke-18. Upacara Ngertakeun Bumi Lamba ini, namanya itu diambil dari sebuah kutipan naskah yang bersumber dari naskah Sang Hyang Siksakanda Ingkaresian yang ditulis oleh Prabu Jayadewata pada abad 15, tepatnya di tahun 1518. Ngertakeun Bumi Lamba itu sendiri adalah ngeretakeun Bumi Lamba. Itu diterjemahkan oleh Kang Lalam Wiranatakusuma, almarhum, salah satu sesepuh dari Ngertakeun Bumi Lamba juga. Itu mengartikan ngertakeun Bumi Lamba adalah mensejahterakan alam semesta. Kalau kutipan aslinya dalam naskah Siksakanda Ingkaresian, ini paken urang ngeretakeun Bumi Lamba. Itu yang berarti ini adalah jalan untuk mensejahterakan alam semesta. Itu yang menjadi patokan nama dari upacara Ngertakeun Bumi Lamba. Upacara Ngertakeun Bumi Lamba itu sendiri baru digelar selama 18 kali. Itu dimulai dari tahun 2008. Waktu itu belum di Gunung Tangkuban Perahu atau Mandala Jayagiri yang kini kita kenal. Upacara Ngertakeun Bumi Lamba dimulai di Gunung Wayang, Uluwatan. Kemudian para sesepuh pada waktu itu
Rama Sarbani, Rama Budi, Jaromanik, dan kawan-kawan semuanya mencoba bagaimana kita mengangkat kembali tradisi warisan leluhur untuk supaya bisa menjadi agenda tetap untuk kita semua kewargian di Tatar Sunda. Tahun 1518, ketika Eropa baru saja memasuki era Renaissance, Kerajaan Sunda telah menetapkan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Kebijakan ini tidak hanya berupa imbauan moral, tetapi tercatat sebagai hukum tata ruang yang ketat. Para ilmuwan lingkungan kini semakin banyak mengakui pentingnya traditional ecological knowledge atau pengetahuan ekologis tradisional sebagai salah satu fondasi konservasi masa depan. Kajian yang dipublikasikan oleh Vikret Berkes dalam Sacred Ecology pada tahun 2018, serta penelitian Elinor Ostrom, penerima hadiah Nobel Ekonomi tahun 2009, melalui karya Governing the Commons, menunjukkan bahwa komunitas adat di berbagai belahan dunia mampu mempertahankan kelestarian ekosistem selama ratusan, bahkan ribuan tahun melalui aturan budaya, nilai spiritual, serta kelembagaan lokal yang diwariskan lintas generasi. Hirup ulah ngaguna siksa, tapi kudu ngeretakeun bumi lamba. Secara spiritual, ngertakeun bumi lamba ini jalan hidup kita. Karena ngertakeun bumi lamba ini hanya sebuah kutipan, tapi kalau kita baca lebih dalam, hayati lebih dalam, mensejahterakan bumi alam ini dimulai dari kebersihan diri kita sendiri. Makanya ada yang disebut linyih pipir bersih buruan. Ngertakeun bumi lamba dimulai dari lingkungan yang terkecil. Di lingkungan yang terkecil, bila kita di rumah itu dimulai dari diri kita sendiri. Kebersihan hati, kemudian kebersihan rumah kita dan lingkungan kita. Baru kita berbicara mensejahterakan bumi alam yang diamanatkan oleh leluhur. Itu semua harus dimulai dari diri kita sendiri, bahwa upacara ini adalah laku atau wujud dari bakti kita kepada Tuhan yang telah memberikan kemakmuran, kebahagiaan, sukacita melalui hasil-hasil alam yang telah diberikan oleh alam semesta ini. Ngertakeun bumi lamba itu, ya kalau kita tafsirkan lewat kronik-kronik tertulis, salah satunya yang tadi disebutkan adalah ada dalam naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Jadi artinya kertanya bumi lamba itu sebagai wujud penjelmaan dari suksesnya seorang pemimpin. Kalau dulu misalkan pada sistem kerajaan itu adalah suksesnya seorang raja. Raja yang sukses itu bisa ngertakeun bumi lamba, ngertakeun urang rea. Apa cirinya bahwa bumi lamba itu kerta, bahwa urang rea itu halayak rakyat, urang rea teh kerta. Nah, disebut dalam naskah itu linyih pipir caang buruan, paranye ka eusi sadapan ka omean, landung tahun jadian kuras. Apa yang namanya tadi linyih pipir caang buruan, kecap linyih sekarang masih kan ya aya bias-biasnya bersih kinclong. Pipir itu pasti ya subjeknya rumah, tempat hunian kita. Tapi apakah rumah? Mungkin juga lingkungan. Pipir di belakang, bersih buruan, yaitu di depan bangunan kita, rumah di depan itu. Paranye ka eusi. Nah, istilah paranye itu kandang hewan peliharaan, mulai dari ayam atau apa, kambing, kerbau, sapi. Nah, paranye ka eusi. Nah, itu kertana urang rea. Jadi rakyat itu bisa ya mengembangkan tadi ingon-ingon ya sadapan kaomean. Sadapan itu ya dalam pengertian secara generik, sadapan itu sama dengan industri. Jadi proses pengolahan sumber-sumber ya terutama flora ya, tumbuh-tumbuhan bisa diolah. Landung tahun itu dari mulai ya berbuah saat ini sampai ke berbuah nanti di depan itu namanya satahun. Maka arti tahun adalah musim. Dan jadian kuras. Yang tadi kuras itu adalah hewan peliharaan.
mulai dari ya yang kecil-kecil ternak ayam, kelinci sampai yang besar umpamanya ya kerbau atau sapi. Itu kuras. Itulah yang namanya kertanya Bumi Lamba. Itulah namanya kertanya Urang Rea. Itulah keberhasilan seorang raja. Maka setelah satu musim itu diadakan tasakuran dalam bentuk persajian, aneka ragam buah-buahan yang pilihan, aneka ragam daging-daging bakakak. Nah itu disebut sasajen. Pada saat itulah diadakan upacara ritual tasakur binikmah. Itulah upacara ngertakeun Bumi Lamba yang dipusatkan dalam tadi upacara-upacara berkesenian, ya doa. Kan sebelum itu ya upacara Bumi Lamba itu menandakan bahwa pemerintah, pemimpin berhasil ngertakeun Bumi Lamba, ngertakeun Urang Rea. Nah, ini wujudnya. Harus tasakur binikmah. Kepada siapa ya? Kepada hakikatnya kepada yang di atas. Apakah rakyat sudah sejahtera? Apa tak begitu juga? Ya rakyat sejahtera. Dan disitulah pemimpin sukses. Maka pemimpin harus melihat, wah ini perihal tempat. Tempat ini awalnya diamanatkan dalam sebuah diskusi bersama sesepuh. Pada waktu itu sekitar tahun 2007 itu Rama Sarbani berdiskusi dengan Jarodaina dari Kanekes. Jarodaina berpesan pada warga atau saudara-saudara yang tinggal di kota menitipkan 3 gunung atau 3 mandala. 1 Gunung Wayang, Nguluwotan. Yang kedua Gunung Sunda, Tangkuban Parahu. Yang ketiga Gunung Gede Pangrango. Awalnya itu hanya sebuah tutur dari seorang Jarodaina yang kemudian dilaksanakan pada 2008. Upacara ngertakeun Bumi Lamba bertajuk Dharma Wisundara. Kemudian berpindah ke Gunung Tangkuban Perahu. Adapun upacara yang digelar Gunung Gede mungkin secara kecil-kecilan. Dimulai di 3 gunung itu. Pada perkembangannya di generasi kita, itu kita terus dari pesan itu bagaimana kita mempelajari dari naskah-naskah, kemudian kita temukan dalam prasasti Kabantenan. Ternyata ini ada keterkaitan erat antara pesan yang tadi berdasarkan tutur dengan peninggalan naskah atau prasasti yang disebut Piteket dalam prasasti Kabantenan itu menyebutkan amanat Prabu Wastu Kencana kepada para penguasa di Sunda dan di Galuh itu mengamanatkan 3 wilayah, Samaya, Sunda Sambawa, dan Jayagiri. Mengapa ngertakeun Bumi Lamba digelar di Gunung Sunda atau Tangkuban Perahu ini? Karena Gunung Sunda itu adalah Mandala Jayagiri yang diamanatkan oleh Prabu Wastu Kencana dalam prasasti Kabantenan sebagai Dewa Sasana. Bukti arkeologis tertulis dengan jelas dalam Piteket atau Sabda Raja peninggalan Prabu Wastu Kencana pada prasasti Kebantenan. Teks tersebut mengamanatkan pembentukan mandala kawasan suci bebas pajak yang berfungsi sebagai zona konservasi absolut. Gunung Sunda atau yang kini kita kenal sebagai Tangkuban Perahu adalah mandala Jayagiri tersebut, sebuah dewa sasana, situs peribadatan dan pusat ekologi yang tabu untuk dirusak. Dalam prasasti itu disebutkan bahwa Mandala Jayagiri yang diidentifikasikan sebagai kawasan Gunung Sunda atau Tangkuban Perahu merupakan kawasan suci yang harus dijaga serta tidak boleh diganggu. Bahkan pada masa kerajaan, kawasan tersebut dibebaskan dari pajak karena berfungsi sebagai tempat peribadatan kerajaan. Oleh karena itu, penyelenggaraan ngertakeun Bumi Lamba di Gunung Tangkuban Perahu didasarkan pada kesinambungan antara tradisi lisan dan sumber sejarah tertulis. Dan sungguhnya itu tidak ada pakem yang secara itu dalam kronik ya itu.
tapi itu ya sama semua dilaksanakan. Sebut saja misalnya di antara 3 gunung, bahkan lebih dari itu. Karena simbolisasi gunung adalah semacam sebuah tempat yang lebih tinggi kan dari umumnya. Dan pandangan terhadap gunung sebagai tempat yang tinggi itu adalah simbolisasi aksis mundi, supaya seolah-olah dalam imajiner manusia itu lebih dekat kepada Sang Holik. Kenapa di Tangkuban Parahu? Ya betul, kalau Tangkuban Parahu, kalau kita misalkan melihat catatan Piagam Kebantenan, itu barangkali ada di wilayah Jayagiri, dan di antaranya itu Piagam Kebantenan itu salah satu karya yang notabene itu adalah yang dikeluarkan oleh Sri Baduga Maharaja alias Prabu Jayadewata alias Prabu Siliwangi. Di antaranya, di antara 5 lempengan itu ya tembaga itu, ada yang menyatakan khusus Mihape, Sunda Sambawa, Jayagiri, jeung Gunung Samaya. Ulah rek mentaan inya beya, ulah rek naon istilahnya teh ya ngaganggu pokoknya watesna ya Sunda Sambawa di sini, Jayagiri ini ada wilayah itu. Nah, itu lamun tema ada yang mencoba-coba menagih pajak ke wilayah itu, ancamannya kungaing kita dipaehan. Itu eksplisit. Berarti kenapa Raja Suna yang diantara salah seorang Raja Suna yang paling terkenal menitipkan itu? Berarti penting. Jadi para pelaksana itu sudah memperhitungkan. Jangan terlalu dipandang yang lain-lain. Dan secara historis itu ya sangat layak. Sekalipun misalnya di Gunung Wayang ya layak saja atau di mana. Tapi itu mungkin pelaksana itu sudah juga bukan hanya mempelajari, tapi sudah menjiwai. Barangkali ketika Sebat Prabu Siliwangi menyebutkan itu dalam Piagam Kebantenan, ya kemungkinan besar diadakan juga upacara semacam itu. Bukan hanya ditulis saja di situ, pasti diadakan upacara ritual seperti itu. Dalam perspektif ilmu konservasi modern, kebijakan tersebut memiliki fungsi yang sangat mirip dengan konsep Strict Protected Area sebagaimana diklasifikasikan oleh International Union for Conservation of Nature, yakni kawasan dengan perlindungan tinggi yang aktivitas manusianya dibatasi demi menjaga keberlanjutan ekosistem. Artinya, lebih dari 5 abad lalu, masyarakat Sunda telah mengenal bentuk awal zonasi konservasi berbasis hukum, adat, dan legitimasi kerajaan. Prosesi pertama adalah Mendak Tirta Padomukan, yaitu penyatuan air dari berbagai kabuyutan atau air mata suci. Alam ini adalah buyut orang tua kita sendiri. Merusak mata air jelas dampaknya. Itu sama dengan melukai orang tua kita sendiri. Masyarakat adat menunjukkan bahwa menjaga hutan berarti menjaga air. Menjaga air berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan berarti menjaga peradaban. Mendak Tirta adalah upaya pendekatan budaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang merawat sumber kehidupan. Secara ilmiah ini adalah metode mitigasi bencana hidrologis prasejarah. Dengan menetapkan mata air sebagai entitas sakral yang setara dengan leluhur, masyarakat adat menciptakan sistem penjagaan hutan hulu secara otonom tanpa memerlukan intervensi aparat bersenjata. Dalam tradisi Mendak Tirta itu ada prosesi rangkaian dan prosesi puncak, menyatukan air dari setiap kabuyutan untuk menjadi tirta panglokatan yang akan kita haturkan dalam upacara puncak ngertakeun Bumi Lamba. Artinya kalau di Bali ya ini air suci untuk melukat, untuk membersihkan. Dalam rangkaian ada yang disebut Mendak Tirta Padomukan. Mendak Tirta Padomukan adalah sebuah upaya pendekatan budaya untuk membangun kesadaran kolektif tentang bagaimana kita merawat kabuyutan, khususnya mata air. Di awal sudah kita jelaskan bahwa kita memandang alam ini sebagai buyut atau orang tua kita. Merusak mata air, melukai orang tua kita sendiri. Maka ini kita terus jalankan menjadi sebuah ketetapan dan tradisi Mendak Tirta di Ngertakeun Bumi Lamba ini, agar kesadaran itu terus terbangun
di masyarakat pentingnya kita menjaga kesucian mata air. Air suci itu kabuyutan, sumber air suci itu kabuyutan. Nah, dalam tradisi Sunda ada yang disebut jala tunda. Nah, itulah salah satu sumber mata air yang disucikan. Di setiap tempat-tempat yang disebut sakral pasti seperti lagi-lagi Niskalawastu pernah ke Jala Tunda, Gunung Kumbang. Nah, itu salah satu mandala paling timur dan di situ ada Jala Tunda. Bahkan dalam kronik diantaranya Raja Sunda yang pernah mandi di Jala Tunda. Di situ adalah Niskalawastu Kancana. Prabu Jayadewata menyebutkan ya mandi di Jala Tunda beberapa Jala Tunda ayat. Makanya ketika disebutkan dari 7 mata air kabuyutan, yaitu tempat sesungguhnya kalau dibuka dari etimologis, jejak-jejak tradisi Sunda kuno. Nah, di wilayah-wilayah tertentu itu pasti ada yang disebut cai kabuyutan atau Jala Tunda dalam tradisi naskah. Nah, apa hubungannya dengan tradisi upacara ngertakeun bumi lamba? Tentu saja karena ini dianggap sebagai suatu aktivitas pertama dari sisi itu ritual suci, dianggap sesuatu yang itu tentu saja minimal penyelenggaranya harus bersih, suci. Secara lahiriah itu membawa air itu. Tapi hakikatnya karena air adalah simbolisasi dari kesucian. Dari yang membuat tadinya panas, nafsu amarah menjadi sejuk. Itulah maka para resi itu simbolnya air. Dan air itu akan menggambarkan suatu keadilan. Makanya dalam tradisi heterogenitas itu pasti semua akan kebagian. Dalam bentuk itu adil, air sifat air itu. Ya, jadi tidak pilih kasih air. Contoh misalkan tidak ada tempat yang tidak bisa diratakan oleh air, waterpass itulah. Maka itu simbol peradilan dalam tradisi Sunda bukan neraca, tapi harus air. Dan dipegangnya adalah para wiku, para resi. Pusat aktivitas keagamaan Sunda kan disebut Tirta Yatra. Kan tirta air. Jadi sebelum naik ke misalkan tempat-tempat yang berterap itu harus air dulu. Bagaimana Islam? Kan sebelum masuk mau sholat misalkan ke masjid kan wudu air untuk menyucikan secara lahiriah. Jadi kalau misalkan diambil dari 7 tempat atau biasa misalkan dalam sehari-hari sumur 7 di mandian untuk ngalokat atau apa untuk apa dalam itu teh ngarukiah, kan itu dalam tradisi Islam itu dari 7 sumur, simbolisasi juga angka 7 itu ya, angka 7. Nah, itu sudah jadi tradisi. Berbagai penelitian mengenai pengelolaan daerah tangkapan air termasuk dalam publikasi UNESCO menunjukkan bahwa keberlangsungan mata air sangat bergantung pada kelestarian hutan di kawasan hulu. Masyarakat adat Sunda tentunya tidak menggunakan istilah catchment area atau watershed conservation. Namun melalui pendekatan budaya, mereka membangun mekanisme sosial yang menghasilkan fungsi ekologis yang sama. Dengan menyakralkan mata air, masyarakat secara kolektif menjaga kawasan hulu tanpa memerlukan pagar, aparat, ataupun pengawasan formal. Konsep ini sejalan dengan teori Sacred Natural Sites yang dijelaskan oleh Bas Versuren dan Robert Wild bahwa penyucian ruang alam terbuka. Puncak ritual berada di bibir Kawah Ratu melalui proses ngalung atau persembahan kasih. Pada pandangan pertama, sebagian orang mungkin menganggap prosesi ini sebagai tindakan membuang sesajen ke kawah. Namun berbagai penelitian antropologi justru menunjukkan bahwa sesajen dalam kebudayaan Nusantara bukanlah objek pemujaan, melainkan media simbolik untuk menyampaikan rasa hormat, syukur, dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Dan berupaya terus menanam, terus membersihkan sungai, terus menjaga ekosistem agar anak cucu kita bisa menghirup udara yang sama dengan kita sekarang, bahkan lebih baik
Rahayu! Yang memberikan stigma-stigma negatif ya, tentang pernah kita juga Kang di tahun 2019 ada berita erupsi. Kemudian ada salah satu konten yang menyebut bahwa ini dampak dari upacara yang berbau syirik. Itu kan stigma negatif sekali. Yang padahal upacara ngertakeun Bumi Lamba ini atau upacara dan tradisinya yang ada dalam ngertakeun Bumi Lamba itu adalah sebuah warisan yang leluhur yang kita yakini, kita hayati, dan kita jalankan di masa kini yang tidak bertabrakan dengan keyakinan agama. Karena ini warisan tradisi, jangan dibentur-benturkan dengan keyakinan. Upacara ini ucap syukur, makanya ada sesajen. Sesajen yang berasal dari hasil-hasil alam, buah-buahan, kekembangan, pupuk cukam, maupun hasil ternak. Itu ditata dengan rasa kasih kita atas keberlimpahan, atas berkat atau berkah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian kami wujudkan dalam sebuah sesajen. Jadi bukan untuk penyembahan. Dalam sejarah kita ini masyarakat agraris. Makanya tradisi-tradisi yang lahir ada serentahun. Karena tadi atas keberlimpahan yang diberikan Tuhan melalui alam semesta ini, kita tatalah dalam sebuah keindahan ini menjadi sesajen. Dan itu pun bukan untuk orang lain atau bukan untuk roh-roh, untuk kita sendiri. Sesajen itu tidak saji, persajian, peruntukan, susuguh. Tapi bukan untuk makhluk hidup. Sesajen itu harus sesuatu yang bisa dimakan. Karena untuk makhluk gaib tidak mungkin, misalkan dagingnya misalkan habis, tidak. Kalau daging misalkan dibakar tidak akan berubah menjadi seperti daging yang digoreng. Atau buah misalkan yang manis tidak tiba-tiba misalnya tidak ada rasanya, katanya kan suka ada sugesti, wah ini bekas karun sesajen jangan dimakan. Sama air kopi yang pakai gula tetap manis, cuma tadinya panas jadi tiis, ya pahit tidak tiba-tiba jadi manis. Itu hanya simbolisasi yang sampainya kepada yang dituju makhluk gaib, hakikatnya Kholik Sang Hyang Tunggal, itu doa. Maka meditasi yang utama doa itu hanya simbolisasi, sungguhnya sesajian untuk dimakan. Ada membakar dupa atau kemenyan. Nah, asapnya itulah sebagai simbolisasi representasi. Jadi sekali lagi dalam tradisi upacara Bumi Lamba itu maknanya jangan dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan apa syirik, ini tidak. Syukuran. Adapun doanya sekarang misalkan yang biasa dilakukan di Tangkuban Parahu ya kira-kira. Nah masing-masing agama kan berdoa. Ya umat Islam tawasul pasti dengan agama lain dengan masing-masingnya. Itu saya kira sekalipun itu mereka diantara itu aneka ragam agama. Tetapi tentu saja Islam itu biasanya summa ila arwahi, atau misalkan yang sudah tidak terlacak summa ila ruhi, kan itu. Nah itu susuguh atau itu doa yang sampai ke sana. Tapi simbolisasi sebagai itu bukti bahwa Bumi Lamba kerta. Nih makanan ada, padi ada, nasinya ya paling bagus pasti binatangnya. Itulah. Nah inilah kadang-kadang ini sudut pandang dari tradisi kultural untuk sebutkan saja. Jadi jangan terlalu ditafsirkan dari sudut pandang keagamaan tertentu. Karena pada hakikatnya ya Islam juga kan suka tawasul. Itu, dan sekali lagi persajian, sesajen itu bukan untuk jurig. Jurig makan makhluk halus. Ya kita kan tidak tahu bagaimana wujudnya, itu kan hanya ya imajinasi kita ada berbentuk seperti kini, putih atau apa. Ya kalau singlarnya dengan doa saja. Kajian Yaakob Sumarjo dalam simbol-simbol artefak budaya Sunda, penelitian Ayat Rohaidi, serta berbagai tulisan Edi S. Eka Jati menjelaskan bahwa simbol-simbol persembahan dalam budaya Sunda selalu berkaitan dengan keseimbangan kosmos, bukan penyembahan terhadap benda. Lihat saudara. Sambalna teh aya. Iya. Sambal. Sisa hasil bumi yang tidak dilabuh
akan melalui proses lungsuran dimakan bersama sebagai wujud pemerataan pangan dan rasa syukur atau nganuhunkeun, sebuah praktek yang mencerminkan distribusi pangan, solidaritas sosial, serta rasa syukur kolektif. Makanya setelah upacara, sesajen itu aya nu disebut lungsuran. Apa yang kita haturkan? Untuk kita juga. Kita makan lagi bersama. Dimakan, harus dimakan sesajian. Karena kalau dibuang itu kan, apalagi misalnya dalam tradisi ini mubazir kan itu. Kalau begitu bukan bersyukur atau bukan mengerakkan bumi lamba. Itu hanya membuat apa? Nah itulah maknanya. Jadi sekali itu positif. Prinsip ini sejalan dengan konsep food sharing yang dalam berbagai studi antropologi dipahami sebagai mekanisme memperkuat kohesi sosial sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya. Yang dipersembahkan dalam proses ngalung adalah benda-benda yang mudah terurai. Ini adalah persembahan kasih, bukan membuang rejeki. Kita hidup bukan hanya dengan manusia, makanan itu dimakan semut, dimakan burung, logam yang kita lemparkan kembali ke bumi, filosofinya adalah ajenan. Kita menghargai hasil bumi dengan menatanya menjadi keindahan. Sesajen ini adalah media komunikasi ekologis, sebuah demonstrasi sirkulasi materi dari alam oleh manusia kembali ke alam. Panitia secara konsisten mengimbau peserta agar tidak membawa plastik ataupun material sintetis. Buah-buahan, umbi-umbian, padi, dedaunan dan hasil bumi lainnya pada akhirnya akan kembali menjadi bagian dari siklus ekologis. Istilah ngalung itu kan persembahan kasih. Mengapa kita ngalung ke puncak Kawah Ratu? Sebuah penghormatan untuk Dangyang Purbakancana Parahyangan. Jadi kita itu menganggap gunung sebagai kabuyutan. Kabuyutan ini adalah buyut. Artinya alam ini adalah orang tua kita. Yang seharusnya dalam proses ngalung itu kita harusnya itu logam yang kita aturkan itu. Karena tidak semua pegang logam. Apa yang sudah kita bawa ini itu sesajen khusus, bukan sampah karena itu organik ya. Dan itu menjadi himbauan kita kepada seluruh peserta bahwa apa yang kita aturkan ini itu sebuah persembahan kasih, bukan ya kalau misalkan dalam sebuah video ya kita melempar makanan, kok makanan dibuang-buang. Kita hidup ini bukan hanya manusia saja, itu kan dimakan oleh semut, dimakan oleh burung, apalagi logam yang kita kembalikan ke kawah itu kembali lagi ke bumi. Objek yang mudah terurai itu wajib dan kita selalu himbau. Persembahan tersebut bukan sampah, melainkan simbol rasa syukur. Hasil bumi yang diaturkan nantinya akan kembali menjadi bagian dari siklus alam, dimanfaatkan oleh burung, serangga, maupun organisme lainnya. Begitu pula logam yang diaturkan merupakan simbol pengembalian unsur bumi kepada asalnya. Dalam perspektif ilmu ekologi, proses tersebut merupakan bagian dari nutrition cycling, yaitu siklus alami pengembalian unsur hara ke dalam ekosistem. Dengan kata lain, apa yang tampak sebagai ritual sebenarnya juga merupakan representasi simbolik dari siklus materi di alam. Tragedi ekologi tidak pernah mengenal batas administratif, batas negara, maupun batas identitas budaya. Perubahan iklim, hilangnya tutupan hutan, degradasi daerah aliran sungai, pencemaran hingga krisis keanekaragaman hayati merupakan persoalan lintas wilayah yang memerlukan kerjasama lintas komunitas. Kesadaran inilah yang tercermin dalam penyelenggaraan Ngertakeun Bumi Lamba 2026, ketika perwakilan masyarakat adat dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara hingga Papua, berkumpul di kawasan Gunung Tangkuban Perahu. Pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi peristiwa budaya, tapi juga menghadirkan ruang dialog antar komunitas, penjaga ekosistem yang selama berabad-abad mempertahankan pengetahuan lokal mengenai hubungan manusia dengan alam. Kembali kepada nama dari upacara Ngertakeun Bumi Lamba itu sendiri, yang kita terjemahkan sebagai tugas manusia mensejahterakan alam semesta. Kenapa saudara-saudara kita dari luar Tatar Sunda kita sebut bisa hadir dan mengikuti upacara Ngertakeun Bumi Lamba? Spiritnya Ngertakeun Bumi Lamba ini kan tugas bagi semua manusia, bukan hanya terbatas bagi suku Sunda saja. Ini menjadi kesadaran kolektif bagi saudara-saudara senusantara. Sempat kita juga dihadiri oleh dari saudara kita dari Papua.
di tahun 2016 dan 2017. Nah, kami bersyukur berkat dukungan semangat dari saudara-saudara dari Nusantara ini menjadi sebuah wadah pemersatu bangsa. Meskipun pesannya diambil dari leluhur Sunda, tapi kita mempunyai spirit yang sama. Menjaga alam ini adalah tanggung jawab kita bersama. Artinya ini adalah kesadaran kolektif. Konsepsi menjaga alam itu tidak hanya dipunyai oleh masyarakat Sunda. Ternyata juga dipunyai juga oleh suku-suku masyarakat adat yang ada di Nusantara. Karena mereka pun juga saya yakin punya upacara adat untuk sama-sama menjaga alam. Dan mereka pun juga, nenek moyang kita pun juga sudah sadar bahwa memang alam ini harus dijaga. Bahkan ada yang disebutkan, gunung ulah dilebur, lebak ulah diruksak. Nah ini kan sudah jelas. Dan saya kira baik di Dayak, kemarin ada di Minahasa, ada di Karo, di Padang, di Jawa, semua pun juga di Bali, sama-sama punya konsep bahwa alam itu harus dijaga. Bahwa menjaga alam ini bukan hanya warisan dari Tatar Sunda saja, tapi merupakan warisan dari nenek moyang kita yang ada di Nusantara. Ketika suatu upacara diadakan di suatu wilayah, wilayahnya mungkin dari ekosistem, misalkan tumbuh-tumbuhannya masih subur. Di situ juga ada pesan, hei hati-hati, ini hutan jangan diganggu. Itu tetap ada pesan. Bukan wah ini hutan ini boleh tebang, tidak ya. Nah di sebuah wilayah yang itu ada amanat-amanat secara implisit gitu, supaya kita tetap harmoni dengan alam hidup itu. Maka akan tercipta sesuatu pandangan yang sifatnya istilahnya kosmologi. Kosmologi alam, kosmologi jagat raya, kosmologi horizontal, kosmologi vertikal. Artinya kosmologi kosmik itu serba keteraturan. Itulah serba keteraturan akhir dari hidup harmoni. Jadi manusia itu sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kan gitu. Semua adalah ciptaan Allah. Ketika disebut ciptaan Allah itu adalah makhluk. Jangan merusak harmoni. Banyak permasalahan di tanah Kalimantan berkaitan dengan perampasan tanah-tanah. Dan jika negara ingin merampas tanah adat, maka akan berhadapan bersama kami pejuang-pejuang adat yang ada di tanah Kalimantan. Dalam perspektif antropologi lingkungan, masyarakat adat dipahami sebagai pemilik sistem pengetahuan ekologis yang berkembang melalui pengalaman panjang berinteraksi dengan lingkungan. Pengetahuan tersebut dikenal sebagai traditional ecological knowledge atau pengetahuan ekologi tradisional. Konsep ini dijadikan secara mendalam oleh antropolog Kanada Vikret Berkes dalam bukunya Sacred Ecology. Berkes menjelaskan bahwa masyarakat adat tidak sekedar memanfaatkan sumber daya alam, tetapi membangun sistem pengelolaan yang didasarkan pada pengalaman lintas generasi, nilai spiritual, norma sosial, dan mekanisme konservasi yang terbukti, mampu menjaga keberlanjutan ekosistem selama ratusan bahkan ribuan tahun. Pandangan serupa juga ditegaskan oleh Elinor Ostrom, penerima hadiah Nobel Ekonomi 2009, melalui karya monumentalnya Governing the Commons. Ostrom menunjukkan bahwa berbagai komunitas lokal di dunia mampu mengelola hutan, sumber air, padang rumput, dan wilayah pesisir secara berkelanjutan tanpa selalu bergantung pada kontrol negara maupun mekanisme pasar. Keberhasilan tersebut lahir karena adanya aturan adat, sanksi sosial, rasa tanggung jawab kolektif, dan hubungan moral dengan ruang hidup yang diwariskan turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian Koncoroningrat, T.O. Ihromi, Hedisri Ahim Saputra, hingga kajian A.M. Zinrato mengenai masyarakat adat menunjukkan bahwa hampir seluruh komunitas adat Nusantara memiliki sistem kosmologi yang memandang alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kehidupan yang memiliki nilai sakral. Gunung, hutan, sungai, mata air, dan laut diperlakukan sebagai ruang kehidupan yang terus dijaga keseimbangannya karena keberlangsungan manusia bergantung pada keberlangsungan alam. Berbicara menjaga alam memang sudah
dari nenek moyangnya. Begitu juga saudara kita yang ada di Baduy. Kami mah di sini, jangan naon, jangan jaga alam. Begitu juga masyarakat-masyarakat adat yang sekarang ada. Salah satu fungsinya itu untuk apa? Untuk ngajaga alam. Bahkan Tangkuban Parahu sendiri ada yang mengartikan itu Dayang Sumbi. Itu Dayang Sumbi pun juga merupakan satu siloka. Da itu besar, yang itu yang agung. Sumbi itu apa? Sumber bumi. Sehingga di sini pun juga harus kita ini dalam hidup itu ngertakeun bumi lama, ngertakeun Jalmarea, juga kita pun juga jangan lupa untuk ya tetap berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat filosofi kagaluhan, galih nawening ati, galeuhna diunggal leuweung, galuhna cahayaning ratu. Yang artinya kalau kita dengan hati yang bersih mengatakan bahwa galeuhna diunggal leuweung itu inti kekayaan, inti kehidupan kita ini, sumber penghasilan itu adanya di leuweung. Leuweung itu hutan. Nah, kalau hutan dijaga, galuhna cahayaning ratu, kita akan jaya. Ini sudah jelas-jelas. Hal tersebut sudah disampaikan baik dari filosofi maupun dari naskah-naskah. Kesadaran ekologis tersebut juga memperoleh pengakuan internasional. Laporan UNESCO mengenai Local dan Indigenous Knowledge System menegaskan bahwa pengetahuan masyarakat adat merupakan bagian penting dalam strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, laporan dari Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Global Assessment Report 2019 menyimpulkan bahwa wilayah yang masih dikelola masyarakat adat umumnya memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi dibandingkan kawasan yang telah mengalami eksploitasi intensif. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktek konservasi tradisional memiliki kontribusi nyata terhadap perlindungan ekosistem dunia. Dalam kerangka itulah kehadiran masyarakat adat dari berbagai wilayah Nusantara pada ngertakeun Bumi Lamba memperoleh makna yang jauh lebih luas daripada sekedar partisipasi dalam sebuah upacara adat. Pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai sistem pengetahuan ekologis yang berkembang di Indonesia. Komunitas Dayak membawa tradisi menjaga hutan adat, masyarakat Baduy mempertahankan prinsip pengelolaan wilayah tanpa eksploitasi berlebihan, masyarakat Bali mempraktikkan filosofi Trihita Karana, sementara berbagai komunitas Papua mempertahankan hubungan spiritual dengan hutan sebagai sumber kehidupan. Walaupun lahir dari latar budaya yang berbeda, seluruh tradisi tersebut memiliki satu benang merah, keseimbangan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Fenomena ini menunjukkan bahwa misi penyelamatan bumi telah melampaui batas etnis, bahasa, maupun agama. Krisis iklim jadi persoalan bersama yang menuntut kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks tersebut, Ngertakeun Bumi Lamba mengalami transformasi makna. Ia tidak lagi dipahami semata-mata sebagai tradisi budaya Sunda, melainkan berkembang menjadi forum dialog ekologis berskala nasional yang mempertemukan berbagai komunitas adat dalam semangat menjaga keberlanjutan bumi. Mereka hadir bukan untuk menyeragamkan keyakinan ataupun meleburkan identitas budaya masing-masing. Sebaliknya, setiap komunitas tetap menjalankan tradisi dan tata cara spiritualnya sendiri, namun dipersatukan oleh kesadaran bahwa bumi merupakan ruang hidup bersama. Nilai inilah yang selaras dengan konsep pluralisme ekologis, yaitu pengakuan bahwa keberagaman sistem kepercayaan dapat hidup berdampingan selama memiliki tujuan bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini adalah maskot Kalimantan. Dewa di atas langit menurut kami. Dengan simbol ini, mudah-mudahan antara Dayak dan suku-suku yang ada di tanah Indonesia ini kita bisa berdatangan dan bersama-sama bisa terbang seperti burung kemanapun dia. Karena itulah, Ngertakeun Bumi Lamba juga menjadi simbol perlawanan moral dan spiritual terhadap berbagai bentuk kerusakan ekologis. Bukan perlawanan dengan kebencian, melainkan dengan kebijaksanaan. Bukan dengan permusuhan, melainkan dengan keteladanan. Masyarakat adat menunjukkan bahwa menjaga hutan berarti menjaga air
berarti menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan berarti menjaga peradaban. Di tengah keberagaman, persatuan sejati lahir dari kesadaran akan nasib bersama. Maka, perjuangan menjaga bumi adalah perjuangan bersama, melampaui batas-batas identitas. Ngertakeun Bumi Lamba adalah sebuah panggilan dari seluruh suku di Indonesia agar manusia kembali mengingat tempatnya di alam semesta. Acara ini adalah janji bersama untuk menjaga bumi, memuliakan kehidupan, dan merawat persatuan Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh penyelenggara Ngertakeun Bumi Lamba, tugas mensejahterakan alam semesta tidak terbatas hanya untuk masyarakat Sunda saja. Ini menjadi kesadaran kolektif. Kita menjadi persamaan, bukan perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika di sini bukan sekedar semboyan, namun pernyataan tersebut sejalan dengan semangat Konvensi UNESCO 2003 tentang perlindungan warisan budaya tak benda, yang menempatkan praktik budaya tradisional sebagai sumber pengetahuan yang terus hidup dan memiliki kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Nilai budaya tidak dipandang sebagai peninggalan masa lalu yang statis, melainkan sebagai modal sosial untuk menghadapi tantangan masa kini, termasuk krisis lingkungan global. Saya mengajak generasi-generasi muda, jangan malu dengan tradisi adat budaya kita. Karena adat dan budaya hari ini kita bisa berpandangan, bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Namun demikian, berbagai penelitian mengenai masyarakat adat di Indonesia juga menunjukkan bahwa sistem pengetahuan ekologis tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kajian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Badan Registrasi Wilayah Adat, serta sejumlah penelitian dari Center for International Forestry Research memperlihatkan bahwa banyak wilayah adat mengalami tekanan akibat ekspansi, industri ekstraktif, konflik tenurial, pembangunan infrastruktur, serta perubahan tata ruang. Gunung, hutan, dan sumber mata air yang dalam kosmologi masyarakat adat dipandang sebagai ruang sakral, seringkali berubah menjadi objek eksploitasi ekonomi dan perebutan penguasaan lahan. Bagi masyarakat adat, gunung bukan sekedar bentang geografis, melainkan pusat keseimbangan ekologis sekaligus ruang spiritual yang menjaga keteraturan hubungan antara manusia dan alam. Karena itu, berbagai komunitas adat memandang pelindungan kawasan pegunungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral, bukan semata-mata kewajiban administratif. Dalam konteks tersebut, peran negara menjadi sangat penting. Intervensi yang dibutuhkan bukanlah mengubah keyakinan atau praktik budaya masyarakat adat, melainkan memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, serta memperkuat perlindungan wilayah adat agar fungsi ekologis kawasan-kawasan sakral tetap terjaga. Ini sebetulnya kan kemarin itu upacaranya sudah 18 kali ya. Dengan mandiri saja sudah luar biasa. Tetapi memang hal ini untuk agar gaungnya bisa lebih besar, karena kalau namanya ya masyarakat itu kan terbatas. Saya kira memang lebih baik ada kehadiran negara, ada kehadiran pemerintah. Dan di dalam hal ini kenapa sekarang mereka sangat berharap dengan Gubernur KDM untuk hadir, karena mungkin mereka pun juga tahu bahwa sekarang yang paling konsen ya untuk menggelorakan pembangunan yang berwawasan budaya KDM. Saya kira saya juga sepakat dengan rekan-rekan, tidak ada salahnya tahun depan Pak Gubernur bisa hadir, sehingga ini bisa menjadi fenomena, menjadi satu ya upacara yang betul-betul bukan hanya diperhatikan secara nasional, tapi juga secara internasional. Nah, untuk itu mungkin ya dari awal-awal, mungkin jauh-jauh sebelumnya, agar betul-betul nanti bisa berkoordinasi dengan tim yang ada di KDM. Kami juga dari tim Masda, Majelis Adat Sunda, bisa menjembatani. Dan saya yakin Ngertakeun Bumi Lamba ini, bagi saya, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ya ke depan. Ngertakeun Bumi Lamba menjadi juga salah satu sarana dalam pendidikan karakter. Saya mengenal gotong royong,
saya mengenal nasionalisme, saya mengenal Pancasila, itu ada di Ngertakeun Bumi Lamba. Harapan saya ke depan, semoga kita juga kan di Gunung Tangkuban Perahu juga sering ada gesekan, karena kan kami sebagai penghayat, sebagai masyarakat adat, ya menganggap gunung itu sebagai kabuyutan orang tua kita sendiri. Jadi ada hubungan emosional antara kita dengan Gunung Sunda. Tapi kan dalam masa kini, dalam prakteknya, di Gunung Sunda sendiri ada pengelolaannya. Nah itu terkadang kita benturan. Maka harapan saya, negara hadir di sini untuk bagaimana bisa kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik tanpa ada konflik kepentingan. Entah itu konflik pengelolaan yang dikelola oleh swasta misalkan, tapi bagaimana kita memandang bahwa gunung ini adalah orang tua kita dan tanggung jawab kita bersama untuk mengelola dan melestarikan serta menjaganya. Berbagai kajian hukum lingkungan juga menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat berkolerasi positif dengan keberhasilan konservasi hutan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pada akhirnya, krisis lingkungan sesungguhnya berakar pada krisis cara pandang manusia terhadap alam. Ketika alam direduksi menjadi komoditas ekonomi semata, keseimbangan ekologis mulai runtuh. Ngertakeun Bumi Lamba menghadirkan pengingat bahwa jauh sebelum lahirnya konsep pembangunan berkelanjutan atau berbagai konferensi perubahan iklim internasional, masyarakat adat Nusantara telah mewariskan seperangkat etika ekologis yang menempatkan manusia sebagai bagian dari alam, bukan penguasanya. Pertanyaan besarnya kini bukan lagi apakah pengetahuan ini masih relevan, melainkan apakah masyarakat modern masih bersedia belajar kembali dari warisan ekologis nenek moyang. Di tengah percepatan industrialisasi, perubahan iklim dan eksploitasi sumber daya alam, Ngertakeun Bumi Lamba mengajukan sebuah refleksi mendasar. Mungkinkah masa depan bumi justru bergantung pada kemampuan kita membaca kembali kebijaksanaan dari masa lalu? Kita hari ini berdiri di persimpangan sejarah, ketika sains modern terus berinovasi mencari teknologi penekanan emisi karbon. Kearifan lokal menawarkan solusi pada tingkat yang lebih fundamental, memperbaiki cara manusia memandang alam. Alam bukan sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi, melainkan orang tua yang harus dihormati. Namun masyarakat adat tidak bisa berjuang sendiri. Dibutuhkan kehadiran negara untuk memastikan bahwa kawasan konservasi dan situs-situs kabuyutan ini terbebas dari konflik kepentingan dan eksploitasi komersial.